maka apakah beda jin dan khodam? Khodam itu pembantu. Khodam itu kalau dalam kita khodam itu adalah pembantu. Makanya dipertanyakan bagaimana kalau kita memiliki khodam jin atau khodam setan. Itu bukan khodam tapi bersekutu, bersekutu dengan setan. Makanya di sini diterangkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minkum min ahadin illa waqad wa kullabihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian minkum min ahadin, setiap kalian manusia, salah satu dari kita dan semuanya, minkum min ahadin illa waqad wa kullabi qarinuhu, yaitu kita itu ada qarin. Qarin itu pendamping, ya. Qarin itu pendamping dari bangsa jin. Qarinuhu minal jinni. Jadi kita itu mempunyai mempunyai qarin, mempunyai pendamping, yaitu dari bangsa jin. Wa qarinuhu minal malaikati, dan juga qarin dari bangsa malaikat. Berarti yang ada di dalam diri kita itu punya dua pendamping, yaitu yang satu qarin pendamping, yang satu berupa dari bangsa jin, yang satu lagi berupa dari bangsa malaikat. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa setiap manusia, manusianya, maka mempunyai dua pendamping, yaitu qarin yang dari kalangan jin dan qarin dari kalangan malaikat. Jadi qarin itu pendamping, ya. Qarin itu pendamping. Bahwasanya di sini saja, sedangkan dari bangsa jin qarin itu menjerumuskan kita. Nah, qarin itu dapat menjerumuskan kita untuk kita berbuat di dalam hal yang buruk, di dalam kejelekan. Sedangkan qarin yang dari malaikat, maka mereka lah yang menuntun kita, yang membisiki kita agar selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini diterangkan oleh bahkan minkum min ahadin illa waqad wa kullabi qarinuhu minal jinni qalu, kata sahabat, bahwa diri kita itu ada qarin dari bangsa malaikat dan bangsa jin. Dan qalu, maka berkata para sahabat itu, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, gitu. Qalu wa iyyaka, termasuk engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, apakah engkau juga ya Rasulullah ada di dalam diri engkau ada jin, qarin dan malaikat juga? Itu maksudnya, ya. Maka Rasulullah qala wa iya illa anallaha a'anani alaihi fa aslamu fala ya'muruni illa bi khairi. Ini Rasulullah ini. Beliau menjawab, wa iya wa iya termasuk aku, illa anallah a'anani, ya. Apa kata Rasul? Hanya Allah telah menolongku, ya atasnya a'ani alaihi fa aslam. Jadi fa aslam, jadi Allah itu menolongku dengan apa? Fala ya'muruni illa bi khairi, yaitu menolongku sehingga dia tunduk dan dia tidak memerintahku kecuali di dalam kebaikan. Nah, berarti perbedaan antara qarin yang ada di diri Rasulullah dan diri kita ini sangat berbeda. Kalau dalam diri Rasulullah, qarin bangsa jin juga itu udah tunduk sama Rasulullah, ya. Jadi ini bukan khodam lagi loh, ini, ya. Ini mau bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang Jawa, kalau orang-orang Jawa itu banyak di kitab-kitab Jawa, di Primbon, di Lukman Hakim, itu banyaknya itu yaitu mereka punya neton, punya batur. Kalau orang Jawa ari-ari mereka berada di dalam batur. Ya, walaupun itu kalau dikaitkan dengan syariat Islam tidak ada hubungannya, akan tetapi wong Jawa juga kan sinau, makanya dia walaupun beda tapi dia mengaitkan. Nah, masuk hebat wong Jawa itu, ya. Nah, jangan dikatakan musyrik. Ini benar-benar kita ini punya punya pendamping, gitu, ya. Wong Jawa punya batur. Jadi kita lahir tuh nggak sendiri, sudah mempunyai pendamping daripada
korin daripada jin dan bangsa malaikat ya. Ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim ya. Ini insyaallah ada di nomor 2800 sekian. Nah itu. Lah karena hukum yang mencari dan hukum yang mencari dan mempunyai khodam. Loh, dalam syariat Islam pada dasarnya seorang muslim tidak diperbolehkan meminta bantuan atau perlindungan daripada golongan setan dan jin. Woi jin, woi setan, tolonglah aku. Nah, ini bisa karena kita orang Islam ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jini fazzaduhum rahaqqa. Wa annahu kana rijalun, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka, bukannya menolong, tapi di sini fazaddahum rahaqqa, menambah kesesatan dan menambah dosa, menambah kesalahan. Ya, karena kita minta tolongnya ya kita orang Islam ya kepada Allah, bukan kepada khodam kita. Iya, khodam kita itu mungkin hanya membantu di saat kita lemah, tapi jangan sampai kita meminta tolong kepada para jin. Ya, hanya Nabi Sulaiman. Nah ini ya, hanya Nabi Sulaiman yang hanya Nabi Sulaiman ya, yang sangat-sangat dekat. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa. Itu qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu kata Nabi Sulaiman. Ya Allah, rabbi firli, ya Allah ampunilah habli, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku mulkan, kekuasaan la yanbaghi li ahadin, ya, la yanbaghi yang tidak dimiliki li ahad, la yanbaghi li ahadin yang tidak dimiliki oleh satu orang pun, kata Nabi Sulaiman. Dan mimbati innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi. Lah oleh karena itulah Nabi Sulaiman ya, maka itulah tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad mengimami sholat, beliau juga melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Itu Rasulullah pagi harinya beliau menceritakan kepada para sahabat ya, sesungguhnya nah ini inna ifritan minal jini safalat alayyal barihati liyaqta'a alayya sholat. Sungguh jin ifrit itu, ini kata Rasulullah, jin ifrit itu menempatkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Lalu di sini kemudian fa'amkanillahi minhu faradat an arbatahu ila zariyati min sawal masjid. Kemudian Allah memberikan kemampuan. Ini Nabi, dia mau biasa toh. Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegang si jin. Itu Nabi Muhammad mempunyai kemampuan karena dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan apa kata Nabi Muhammad? Lamuno iso jin iki tak cekelak kencang tiang. Saya pegang, saya kencang di tiang masjid biar orang-orang itu percaya, biar orang-orang itu tak tahu, gitu loh. Ya, makanya sehingga di pagi harinya kalian bisa melihat, namun teringat Nabi tidak mau mengikat jin itu, teringat dengan doa Nabi Sulaiman ya. Apa kata Nabi Sulaiman tadi? Nah, doa tadi, ya Allah ampunilah aku, rabbi firli habli, itu kata Nabi Sulaiman ya, dan anugerahkan kepadaku mulkah, kekuasaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku. Nah, itu Nabi Sulaiman. Makanya Rasulullah tidak mau, karena sudah ingat Nabi Sulaiman aja yang sudah memiliki keraton, kerajaan apapun yang punya, beliau hanya meminta anugerah, meminta ampunan, gitu loh ya. Makanya Rasulullah SAW tidak mau. Nah di sini makanya bedanya antara khodam dan korin, pendamping. Maka ingat ada dua tadi, korin di dalam hati, di dalam diri kita. Tergantung kita sekarang bagaimana menempatkan posisi kita untuk menghadapi korin itu ya, malaikat atau yang membisikkan itu malaikat atau jin. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita hati-hati ya.